Peta Akidah. يا غرباتي أوهكذا يجري الزمن زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي الشاجن ناشدتها يا غرباتي. Kemudian juga dikatakan, adapun seorang kafir atau seorang munafik, ketika tidak mampu menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut, dikatakan kepadanya, engkau tidak tahu dan tidak pula mengikuti. Tidak mengetahui dan tidak mengikuti orang-orang yang tahu. Kemudian ditimpakan kepadanya atau dipukulkan kepadanya sebuah palu dari besi dengan sebuah pukulan di antara kedua telinganya. Dipukulkan satu palu dari besi dengan sebuah pukulan di antara kedua telinganya. Lalu dia berteriak dengan teriakan yang didengar oleh siapa saja yang di sekitarnya, kecuali manusia dan jin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan dalam lafaz Imam Muslim, sesungguhnya seorang hamba, jika telah diletakkan dalam kuburnya, kemudian ditanya oleh dua malaikat dan seterusnya, maka dilapangkan kuburnya seluas 70 hasta dan dipenuhi dengan hijauan, dipenuhi dengan sesuatu yang hijau sampai hari mereka dibangkitkan. Sedangkan dalam riwayat Abu Dawud bahwa seorang hamba yang mukmin setelah dia ditanya oleh kedua malaikat dan menjawab, maka malaikat tersebut membawa hamba yang mukmin ini ke sebuah rumah di neraka. Dibawa oleh malaikat ke sebuah rumah di neraka. Lalu dikatakan oleh malaikat tersebut, inilah yang bagian untukmu. Inilah bagianmu di neraka ini. Akan tetapi Allah melindungimu. Akan tetapi Allah melindungimu dan menggantikan untukmu sebuah rumah di surga. Lalu hamba yang mukmin itu ditunjukkan tempat tinggalnya di surga. Melihat tempat tinggalnya di surga. Sehingga dia berkata, biarkanlah aku agar aku kembali kepada keluargaku untuk menyampaikan kabar gembira kepada mereka. Hamba tersebut berkata, izinkan aku, biarkan aku untuk pergi menemui keluargaku untuk aku sampaikan kabar gembira ini. Akan tetapi dikatakan kepadanya, uskun, tenanglah engkau. Dan ditunjukkan tempat tinggalnya baik di surga ataupun di neraka, ini berlangsung sampai hari kiamat. Jadi ditampakkannya kepada seorang mukmin tempat tinggalnya di surga, ini akan berlangsung sampai hari kiamat, setiap pagi dan sore. Sebagaimana ditampakkan tempat tinggalnya di neraka bagi orang yang pantas masuk neraka, yaitu orang kafir atau orang yang fajir, ini berlangsung hingga hari kiamat. Dan itu ditunjukkan setiap pagi dan sore. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ketika telah meninggal, maka ditunjukkan baginya tempat tinggalnya setiap pagi dan sore. Jadi siapa saja yang meninggal di antara kalian akan ditunjukkan kepadanya tempat tinggalnya kelak. Dan itu setiap pagi dan sore. Jika dia termasuk ahlul jannah, maka ditunjukkan tempat tinggalnya dari surga. Dan jika dia termasuk ahlun nar, penghuni neraka, maka ditunjukkan tempat tinggalnya di neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempat tinggalmu, hingga Allah membangkitkan engkau pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini menafsirkan apa yang difirmankan Allah dalam surah Al-Mu'min, atau surat Ghafir. Ayat yang ke-46, Allah Ta'ala berfirman, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. An-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Mereka ditampakkan kepada neraka, Mereka, ini Fir'aun dan seluruh bala tentaranya dan seluruh pengikutnya, ditampakkan kepada neraka setiap pagi dan petang. Dan pada hari terjadinya kiamat, Allah berkata kepada para malaikat, masukkanlah
Fir'aun dan seluruh pengikutnya kepada azab yang paling pedih, azab yang paling dahsyat. Jadi inilah yang dialami oleh Fir'aun dan semua orang-orang kafir. Tidak hanya Fir'aun dan semua orang-orang kafir. Setelah mereka dimakamkan, setiap pagi dan petang ditunjukkan oleh Allah kepada mereka tempat tinggal mereka di neraka setiap pagi dan petang. Dan sebagian dari panasnya neraka itu masuk ke dalam kubur. Dan mereka rasakan sebagian dari hawa panas neraka. Serta dikatakan oleh malaikat, ini dia tempat tinggalmu kalau sudah terjadi hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah rincian tentang kenikmatan kubur dan azabnya. Kita mohon kepada Allah kenikmatan kubur dan surga dan berlindung kepadanya dari azab kubur dan azab jahannam, serta dari semua fitnah-fitnah atau cobaan yang menyesatkan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Kemudian, azab kubur termasuk sesuatu yang gaib. Akan tetapi, terkadang ditunjukkan oleh Allah kepada sebagian hambanya. Jadi, kenikmatan kubur dan azabnya merupakan alam gaib. Termasuk dari perkara-perkara gaib yang tidak bisa disaksikan di dunia. Akan tetapi, terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk menunjukkan azab kubur ini kepada sebagian hambanya. Dan di antara mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang kali mendengar azab kubur tersebut. Dan sebagian orang-orang saleh pun juga, orang-orang saleh yang jujur, yang terpercaya, telah mengkhabarkan kepada kita bahwa mereka melihat sendiri, menyaksikan sendiri dan mendengar sendiri azab kubur itu. Adapun tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan suara-suara orang yang diazab di dalam kubur, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit berkata, ketika Nabi SAW sedang berada di sebuah perkebunan dari kabilah Bani Najjar, kabilah dari kalangan Ansar, berada di perkebunan mereka, dan Nabi sedang menunggang sebuah baghlah, sebuah begal, dan kami pun bersamanya. Tiba-tiba baghlah, kendaraan yang ditunggangi Nabi itu menyimpang dari jalan yang ditujunya, menghindar dari sebuah daerah, dan hampir saja melemparkan Nabi SAW dari punggungnya. Kemudian tiba-tiba kami mendapati sekitar 6 atau 5 atau 4 kuburan. Kemudian beliau bersabda, siapakah yang tahu? Siapa di antara kalian yang tahu para penghuni kuburan ini? Siapakah yang mengetahui para penghuni kuburan ini? Maka seorang laki-laki berkata, saya, wahai Rasulullah. Beliau bertanya, kapankah mereka ini meninggal? Laki-laki itu menjawab, matu fil isyraq. Mereka meninggal pada masa kesyirikan. Mereka meninggal dalam kesyirikan. Maka beliau bersabda, sesungguhnya umat ini akan dicoba, akan diuji oleh Allah di dalam kuburnya. Kalau saja aku tidak khawatir kalian tidak akan saling menguburkan orang-orang mati di antara kalian, niscaya aku akan berdoa kepada Allah supaya Dia memperdengarkan untuk kalian azab kubur yang sekarang ini aku dengar. Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah SAW mendengar orang-orang musyrik yang diazab di dalam kuburnya. Mendengar. Dan keledai atau baghlahnya pun mendengar. Sehingga baghlah ini hampir terpental dari sekitar kuburan tersebut. Karena nggak kuat mendengar teriakan-teriakan orang yang diazab. Jadi Rasulullah SAW mendengarnya. Dan baghlah yang dikendarai juga mendengarnya. Tapi para sahabat yang lain tidak mendengar. Lalu beliau berkata, seandainya aku tidak khawatir bahwa kalian nanti tidak akan menguburkan orang-orang mati di antara kalian, karena takut diazab dan sebagainya, niscaya aku akan berdoa kepada Allah supaya kalian pun mendengar apa yang sekarang aku dengar. Hadis riwayat Muslim. Demikian pula dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah keluar di suatu sore, setelah terbenam matahari, di suatu malam, pernah keluar setelah terbenam matahari. Kemudian beliau mendengar suara teriakan-teriakan. Maka beliau bersabda, Yahud tu'adzab fi quburiha. Ini adalah sekelompok kaum Yahudi yang diazab di dalam kuburnya. Jadi beliau mendengar azab kubur tersebut. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah juga berkata, وَقَدْ سَمِعَ غَيْرُ وَاحِدْ أَصْوَاتَ الْمُعَذَّبِينَ فِي قُبُورِهِمْ وَقَدْ شُهِدَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ قَبْرِهِ وَهُوَ مُعَذَّبْ. Dan sungguh telah mendengar lebih dari satu orang, tidak hanya satu orang yang telah mendengar suara-suara orang yang diazab di dalam kubur mereka. Dan bahkan telah disaksikan seseorang yang keluar dari kuburnya dalam keadaan terazab, dalam keadaan tersiksa.
Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan, juga dalam Majmu' Fatawa yang lain dia berkata, وَقَدْ يُكْشَفْ لِكَثِيرٍ مِنْ أَبْنَاءِ زَمَانِنَا يَقْضَةً وَمَنَامًا وَيَعْلَمُونَ ذَلِكَ وَيَتَحَقَّقُونَ وَعِنْدَنَا مِنْ ذَلِكَ أُمُورٌ كَثِيرَةٌ. Dan terkadang disingkap untuk sebagian dari putra-putra zaman kita sekarang, orang-orang yang hidup di zaman kita, sebagian dari azab kubur tersebut, baik dalam keadaan nyata, melihat langsung, atau dalam keadaan dilihat dalam tidur. Ya. Dan mereka mengetahui itu dengan jelas dan memastikan hal itu. Dan di sisi kami, berita-berita tentang itu sangat banyak sekali. Ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa terkadang ditampakkan oleh Allah sebagian dari azab kubur itu untuk manusia-manusia yang hidup di zaman sekarang ini. Dan tidak hanya satu orang yang mendengar suara orang yang diazab di dalam kuburnya. Dan terkadang disaksikan seorang itu keluar dari kuburnya dalam keadaan tersiksa. Apa hikmahnya? Kenapa Allah menunjukkan sebagian dari azab kubur itu untuk manusia-manusia selain Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hikmahnya adalah untuk semakin meneguhkan keyakinan mereka dan untuk menjadi iktibar, untuk menjadi pelajaran bahwa azab kubur yang dijanjikan Allah itu hak adanya dan itu disaksikan oleh sebagian manusia agar menjadi peringatan dan pelajaran bagi manusia yang fasik lainnya. Dan yang saya dengar sendiri, ya, dari sebuah rekaman dari peristiwa yang terjadi di Arab Saudi. Ya. Seorang pemuda yang meninggal usia 16 tahun. Setelah dimakamkan, pihak rumah sakit meminta supaya digali kembali untuk diteliti penyebab kematiannya, karena penyebab kematiannya tidak wajar. Dan setelah digali kembali kuburnya, ternyata didapati perubahan yang sangat jelas sekali pada fisiknya. Pemuda ini kulitnya sangat halus dan putih, rambutnya hitam. Muda belia, usia 16 tahun. Tetapi baru 1 atau 2 jam dikuburkan, ketika digali kembali, kulitnya telah berubah hitam hangus, ya, dan bekas-bekas terbakar. Jadi kulitnya hangus, hitam. Rambutnya yang tadi hitam berubah menjadi putih seluruhnya, seperti orang tua renta. Rambutnya berubah semuanya, putih. Kemudian mengeluarkan darah dari kedua lubang hidungnya, dari mulutnya dan dari telinganya. Jadi tampak sekali bekas-bekas azab. Maka ketika ditanyakan kepada keluarganya, maka ayahnya berkata, anakku ini adalah seorang yang suka mengurung diri di kamar, ya, dari keluarga yang kaya. Dia kerjanya sehari-hari hanya mendengarkan musik di kamar. Dan ketika ada panggilan azan, ada azan zuhur, azan asar, dia lewatkan begitu saja. Dia tidak sholat. Ya. Ada panggilan azan, zuhur, asar dan sebagainya, dia tetap di kamar saja, tidak sholat, tidak ke masjid, tidak juga sholat di rumah. Dan dia sudah diperingatkan berkali-kali. Maka ketika Allah mematikan pada usia muda itu, ditampakkan oleh Allah bekas-bekas azab yang menimpa pada dirinya. Akan tetapi tidak setiap ini ditunjukkan kepada setiap orang, ya, tapi ditunjukkan untuk sebagian orang untuk menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Dan kita berlindung kepada Allah dari azab kubur, dari azab jahannam, dari fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan dari fitnah dajjal. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam. Terima kasih atas kesetiaan Anda.